konseling, yang dimana dalam bimbingan ini ada 3 tahap. Ada tahap awal atau pendahuluan, ada tahap inti, dan tahap penutup. Nah, dalam bimbingan ini saya akan membimbing kalian dalam satu kali pertemuan selama 45 menit. Apakah kalian siap? Baiklah, jadi di sini kalian memiliki masalah yang sama ya, yaitu bingung bagaimana sih cara mendapatkan teman yang banyak dan berkomunikasi dengan baik dengan teman kalian. Baik, jadi tujuan daripada bimbingan di sini yaitu kalian bisa membaur dengan teman-teman sekitar kalian. Baiklah, di sini kita akan memulai bimbingan. Dalam bimbingan di sini saya akan memberikan tips-tips kepada kalian bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik untuk mendapatkan banyak teman. Nah, dalam tips yang saya berikan ini ada 14 tips. Yang pertama ini belajar menerima diri sendiri. Nah, yang pertama ini kita harus belajar menerima diri sendiri. Bukankah setiap orang punya kelebihan dan kekurangan? Pasti punya kan, seperti kalian. Nah, jika kita terus berfokus pada kekurangan kita, yang ada pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif bahwa misalnya kita nih bisa minder, tidak pede, merasa tidak dihargai, merasa tidak diterima di sekitar kita dan sebagainya. Nah, padahal bisa jadi perasaan itu hanya perasaan kita saja, buat orang lain tuh biasa aja gitu. Nah, yang kedua ini, tips yang kedua yaitu bergaul dengan niat yang baik. Dengan beragam cerita kenakalan remaja yang semarak belakangan ini, pentingnya ya kita memulai pergaulan dengan niat yang baik, sangat diperlukan. Nah, rentannya kenakalan remaja inilah yang memulai suatu perilaku yang kurang baik yang bisa diawali dengan ciri-ciri teman yang tulus, sangatlah penting. Nah, jika memulai pergaulan dengan niat yang baik, maka kita juga akan mencari lingkungan yang sesuai dengan perilaku kita gitu. Yang tidak mudah mempengaruhi atau menjerumuskan kita kepada tingkah laku yang menyimpang dari nilai sosial. Nah, yang ketiga ini adalah perluas lingkup pergaulan Anda. Dalam kehidupan kita ini kita harus bisa memperluas ruang lingkup pergaulan kita. Jika awalnya aktivitas kita hanya kuliah atau sekolah, di rumah aja gitu kan, tidur, makan dan lain-lain. Nah, ini kita coba melakukan aktivitas yang biasa yang tidak kalian lakukan, kayak misalnya bergotong royong dengan masyarakat atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Nah, atau mungkin kita juga bisa menghubungi teman-teman lama kita untuk bisa ngajak kumpul di kafe gitu kan, sambil ngopi. Nah, jadi kita bisa mengikuti komunitas-komunitas yang baik yang offline ataupun online yang memiliki kesamaan dengan minat dan hobi kalian masing-masing. Intinya, perluasan pergaulan kita. Nah, cobalah bergaul dengan sebanyak-banyaknya, tetapi kita harus bisa menfilter ya yang mana yang lingkungan yang baik atau yang buruk seperti itu. Jangan sampai kalian terjerumus dengan circle yang kurang baik gitu. Terus yang keempat adalah tipsnya senyum. Cara bergaul yang paling gampang dengan teman sebaya atau memiliki banyak teman itu yaitu dengan senyum, selalu bersikap ramah, terus tuh ya sering menegur, menyapa seperti itu. Sering tersenyum ini juga akan memberikan kesan kepada kita ya, dari orang lain kepada kita, bahwa kita ini adalah orang yang mudah membaur, seperti mudah didekati, diajak bicara, diajak kompromi, kerjasama dan lain-lain. Nah, selalu tersenyum ini juga yang merupakan ciri-ciri orang yang baik hati dan cara bergaul yang disenangi banyak orang. Karena itulah usahakan setiap kita memulai suatu pergaulan dengan teman itu harus tersenyum dan terbuka serta mudah didekati agar banyak orang yang ingin bergaul dengan kita. Nah, yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Tahukah kamu, sebenarnya kan setiap orang itu kan suka didengar ya. Tapi sayangnya tak semua orang itu menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik tidak hanya mendengarkan, tetapi dia juga bisa ikut terlibat dalam masalah tersebut, merasakan masalah tersebut seperti itu. Dan juga pendengar yang baik ini juga pastinya selalu menghargai teman kita dan bisa memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan. Nah, jadi nggak heran nih, pendengar yang baik itu akan banyak dicari-cari teman. Nah, karena untuk membutuhkan saran dan dukungan dari teman kita.
Nah, untuk menjadi pendengar yang baik, cobalah belajar berempati kepada orang lain. Rasakan apa yang mereka rasakan dan perhatikan yang mereka bicarakan. Nah, dengan cara ini juga yang akan kita mudah disukai oleh teman-teman kita. Yang keenam, belajar memulai obrolan. Jika selama ini kamu orangnya tuh pasif, pemalu, pendiam, nah sekarang coba kalian untuk lebih terbuka ya, seperti bisa membuka obrolan yang baik, bisa atau enggak ajak tim teman kalian untuk kerjasama. Nah mungkin selama ini orang lain tuh takut atau nggak ngerti kamu ini seperti apa sih orangnya, takut ajak bicara karena kamu terlalu pendiam. Jadinya ya orang kayak kok dia kayak gini sih ya, jadi bingung gitu mau ngajak bicara sama kalian. Nah untuk itu cobalah mengajak mereka untuk berbicara terlebih dahulu. Tidak perlu mencari bahan obrolan terlalu rumit, ya gampang aja sih, kayak sekedar menyapa atau tanya kabar, basa-basi gitu. Kegiatan kalian hari ini tuh apa, seperti itu. Jangan berkecil hati ya jika di awal-awal kalian merasa sulit untuk melakukan yang terkesan garing. Nah, tapi teruslah mencoba dalam setiap kesempatan dengan siapa saja yang kamu temui. Selama Anda sopan, orang lain juga akan senang menanggapi kalian. Yang ketujuh, jangan mudah tersinggung. Nah, bayangkan saja ya, kalau kalian memiliki circle, tapi di dalam circle kalian itu kalian memiliki teman yang mudah tersinggung. Kayak misalnya kita bercanda, dianya baper gitu kan. Nah, seseorang yang mudah tersinggung ini dan tidak suka dikritik orang, ini akan dijauhi oleh orang lain. Nah, mengenal banyak orang dalam berteman, tentu saja kita dihadapi dengan karakter manusia. Nah, ada yang sopan, ada yang egois, ada yang mageran, ada yang baperan gitu kan. Nah, bahkan ada yang suka bicara sembarangan atau toksik. Nah, agar dapat diterima dalam pergaulan, hindarilah sifat yang tersinggung. Meski orang lain berbicara yang tidak enak kepada kita, terimalah dengan lapang dada, jangan masukkan ke hati. Tapi jadikanlah itu menjadi pembelajaran buat kalian untuk menjadi lebih baik ke depannya. Begitu juga jika teman kalian bercanda dengan kata-kata yang tidak enak didengar, seperti membuli kalian atau ya bukan bully sih, kayak misal, kamu gendut, ya udah jangan diambil hati, anggap aja motivasi juga kan buat kalian bisa diet, seperti itu. Toh mereka juga hanya bercanda, tidak bermaksud dengan serius dengan kata-katanya. Berbesar hati, tidak mudah tersinggung adalah salah satu cara bergaul yang baik agar kita disukai dalam pergaulan. Nah, yang kedelapan, ada tolong teman yang sedang kesusahan. Siapapun pasti senang ya punya teman yang baik hati, terus suka menolong gitu kan. Setiap orang memiliki sifat seperti ini. Pertama-tama kita harus peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan berpura-pura atau acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar kalian. Jika justru sebisa mungkin kita adalah orang yang pertama yang bisa menolong mereka dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman lainnya agar bisa membantu teman yang sedang kesusahan tersebut. Yang kesembilan ini ya, perilaku jujur. Nah, berbicara jujur ini adalah satu modal yang paling penting untuk memiliki banyak teman. Kenapa? Karena seorang pembohong ini biasanya akan terkucilkan dalam pergaulan. Seperti kayak kalau kita sudah dikenal pembohong, ini orang ini gak cocok di dalam buat kalau aku cerita apa-apa tentang kekurangan aku ke dia. Nanti aku takutnya kalau kekurangan aku akan diceritakan ke orang lain, seperti itu. Nah, berhati-hatilah kalian dalam berbicara ya, jangan melebih-lebihkan, jangan membesar-besarkan atau mengada-mengada yang tidak pernah ada. Baik, yang ke-10 ada punya rasa humor. Nah, selalu bersikap serius atau akan membuat suasana dalam pergaulan itu menjadi tegang dan kaku atau nggak bisa ya garing gitu lah ya. Nah, karena itulah dibutuhkan sedikit rasa humor agar bisa terjalin cara bergaul yang baik dengan teman sebaya kalian. Nah, humor ini mendekatkan satu orang sama lain menjadi cara mudah yang bersosialisasi yang baik dengan orang lain. Nah, humor ini adalah tips agar disukai banyak orang. Hanya saja pastikan humor kalian ini tidak memojokkan atau membuli ya. Yang dilontarkan tuh harus gurauan yang bermutu, bukan ucapan yang menyakitkan hati orang lain. Misalnya kayak mengejek, membuli, menertawakan kesusahan teman-teman kalian. Yang ke-11, tidak egois. Jika selama ini kalian dikenal sebagai pribadi yang egois gitu kan, pendendam, maka usahakan untuk menghilangkannya. Sifat egois ini bukan hanya tidak disukai orang, namun bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka. Artinya kita mau menerima kritik, saran dan nasihat orang lain untuk perbaikan diri.
Pupuk terus rasa kepedulian, kepekaan terhadap orang lain, saling membantu untuk meringankan beban orang lain, masalah-masalah teman kalian, berpikir positif, nah cepat atau lambat sifat egois kalian ini juga akan hilang, memudar seperti itu, menjadi pribadi yang lebih menyenangkan. Yang ke-12 tidak berlaku sombong. Sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan ya adanya komunikasi, interaksi dengan lingkungan sekitar, orang lain. Maka dari itu, sifat sombong ini harus dijauhkan agar setiap orang yang bertemu dengan kita merasa nyaman dan menganggap kita adalah pribadi yang baik. Kalau sifat sombong atau tidak ramah itu ataupun cuek yang diutamakan, maka sedikitlah pertemanan kalian yang miliki. Yang ke-13, saling tolong-menolong. Nah, setiap orang sudah pasti ya memiliki masalah ataupun keadaan yang terjepit, kesusahan gitu. Nah, di saat seperti itulah kita sebagai pribadi yang baik harus bisa membantu sesama dan komunikasi dengan teman terjadi dengan baik. Jangan hanya waktu kita susah aja kita datang ke teman, tapi saat teman susah kita juga harus datang kepada teman kita. Nah, yang terakhir ini, ajaklah berteman dengan lebih dekat. Misalnya kayak ajaklah teman kamu datang ke rumah gitu kan, atau berbagi, jamulah temanmu dengan memberikan makanan, minuman yang enak, berikan fasilitas yang baik di rumah kalian, mengobrol dengan intens dan hangat yang akan membangun pertemanan kalian lebih erat. Dan juga saat kalian memiliki barang atau makanan yang lebih, kalian lebih baik bisa membagi dengan teman kalian gitu. Nah, jadi di sini saya simpulkan tips-tips atau cara bergaul yang baik itu menurut saya itu ada 14. Nah, yang pertama itu belajar menerima diri sendiri. Yang kedua, bergaul dengan niat yang baik. Yang ketiga, perluas lingkungan pergaulan Anda. Yang keempat, senyum. Yang kelima, jadilah pribadi yang pendengar yang baik. Yang keenam, belajar memulai obrolan. Yang ketujuh, jangan mudah tersinggung. Yang kedelapan, tolong teman yang sedang kesusahan. Yang ke-9, bersikaplah jujur kepada teman kalian. Yang ke-10, punya rasa humor. Yang ke-11, tidak egois. Yang ke-12, tidak berlaku sombong. Yang ke-13, saling tolong menolong. Dan yang terakhir, ajaklah berteman lebih dekat. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan, membimbing kalian dengan memberikan beberapa tips, ada 14 tips ya yang Ibu jelaskan. Ibu mau tanya kepada kalian, bagaimana sih kalian dapat menyimpulkan biar bisa untuk cara kalian untuk bisa menyelesaikan masalah kalian? Ibu mulai nanti dari ujung sini sampai sini Ibu tanya, kalian bisa menjelaskan kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan untuk memecahkan masalah kalian seperti itu. Baiklah, dari ke-14 tips yang Ibu berikan, kalian bisa menanggapi apa yang bisa kalian lakukan untuk kehidupan kalian dalam pertemanan. Saya minta dimulai dari Leni ya untuk bisa menjelaskan bagaimana. Silakan Leni. Oke, baiklah, dari ke-14 tips yang Ibu jelaskan tadi, ada satu yang dapat saya tangkap, yaitu memperluas lingkup pertemanan Anda, yaitu seperti bergaul dengan siapa saja tanpa memandang fisik, materi, suku, bahkan agama. Tetapi juga harus bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan yang tidak baik. Mungkin itu saja contoh yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Leni atas masukan pendapat kamu. Selanjutnya saya minta untuk Saudari Lulu untuk menjelaskan pendapat kamu terkait tips-tips bimbingan yang saya berikan kali ini. Silakan Lulu. Baiklah, dari 14 tips yang Ibu berikan tadi, ada satu tips yang saya bisa jelaskan, yaitu jadilah pendengar yang baik. Di sini menjadi pendengar yang baik yaitu seseorang pendengar yang baik akan paham membaca situasi, di mana dia tidak menyakiti lawan bicaranya, memberi respon yang tepat. Dan selain itu, jika kita ingin didengar, maka belajarlah pula untuk mendengar. Intinya jangan egois dan pertebal rasa empati. Jangan membiasakan memotong pembicaraan atau menyela apa yang disampaikan lawan bicara. Baik, itu saja Bu. Baik, terima kasih Saudari Lulu atas masukannya. Selanjutnya saya minta kepada Saudari Cici untuk bisa menjelaskan pendapat kamu.
Jadi dari beberapa tips yang Ibu berikan tadi, saya memilih beberapa tips yang akan saya pilih atau akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Yang pertama yaitu mulai dengan tersenyum. Jadi misalnya ketika saya bertemu dengan teman-teman saya akan terlebih dahulu tersenyum kepada mereka dan bersikap lebih ramah. Selanjutnya yaitu saya memulai obrolan dengan teman saya. Jadi misalnya ketika saya bertemu dengan teman saya akan menyapa mereka terlebih dahulu, misalnya menanyakan kabar maupun sekedar mengobrol mengenai kegiatan sehari-hari mereka, atau mungkin menanyakan hobi atau kesukaan mereka masing-masing. Saya rasa seperti itu, Bu. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Cici atas pendapatnya. Saya putarkan kembali kepada Saudari Ida untuk bisa memberikan pendapatnya. Baik, dari tips yang Ibu jelaskan, tips yang menurut saya mudah untuk saya tangkap adalah tips bergaul dengan niat baik. Seperti yang sering saya alami dalam pertemanan saya, ada beberapa dari mereka yang memiliki niat tersendiri. Bisa dikatakan berteman tapi tidak tulus. Karena sering mengalami hal tersebut, saya pribadi mendapatkan pelajaran dan menegaskan kepada diri saya agar tidak menjadi orang seperti mereka. Menurut saya, menjadi orang tulus dalam pertemanan akan lebih mudah saya lakukan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Ida atas masukannya dan pendapatnya. Selanjutnya saya persilakan untuk Dewi Yanti untuk memberikan pendapatnya terkait 14 tips tadi. Silakan. Dari 14 tips yang Ibu jelaskan tadi, saya mengambil yaitu jangan mudah tersinggung. Contohnya yang saya dapat lakukan yaitu belajar untuk selalu berpikir positif, belajar meningkatkan kesabaran, belajar melihat sudut pandang orang lain, dan yang terakhir belajar memahami karakter orang-orang di sekitar. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Dewi Yanti atas masukan dan pendapatnya. Selanjutnya saya minta kepada Saudari Endang untuk bisa menjelaskan pendapatnya. Silakan. Baiklah, dari 14 tips yang telah Ibu jelaskan, saya dapat mengambil satu, yaitu belajar memulai obrolan. Mungkin selama ini orang lain takut mengajak bicara karena kita terlalu pendiam misalnya. Untuk itu, cobalah mengajak mereka berbicara terlebih dahulu. Terlebih saat kita bertemu dengan orang baru, contohnya seperti kita dapat memberi gambaran singkat tentang diri kita. Terus yang kedua, siapkan beberapa pertanyaan yang mesti kita tanyakan terhadap orang baru, kayak apa yang dilakukan saat ini, apa kesibukannya. Terus yang ketiga, ceritakan juga kisah yang membuat lawan bicara kita tuh mengingat tentang pribadi kita. Dan yang keempat, akhiri percakapan dengan ucapan terima kasih, seperti senang bertemu dengan Anda, sampai jumpa, bertemu di lain waktu, seperti itu. Terima kasih kepada Saudari Endang atas masukan dan pendapatnya. Selanjutnya saya minta kepada Saudari Rulan untuk memberikan hasil pendapat kamu. Silakan. Jadi dari ke-14 tips yang sudah Ibu jelaskan, yang saya ambil yaitu tidak egois. Dalam setiap pergaulan pasti ada saja teman kita yang egois. Nah, dan itu harus kita hilangkan dengan cara kita harus lebih rendah hati dan menjadi pribadi yang lebih terbuka. Cara agar kita tidak menjadi orang yang egois yang dapat kita lakukan yaitu introspeksi diri sendiri, dan juga menjadi orang yang lebih sabar dan menghilangkan kebiasaan buruk yang mungkin dapat menyinggung orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rulan atas masukan pendapatnya. Selanjutnya saya minta kepada Saudari Adelina untuk bisa memberikan pendapatnya. Silahkan. Baiklah, dari 14 tips yang Ibu jelaskan, saya mengambil satu tips, yaitu tolong teman yang sedang kesusahan. Yaitu orang yang suka menolong tidak akan pernah kekurangan teman. Banyak orang nyaman bergaul dengannya karena sifatnya yang hangat dan menyenangkan. Contohnya dalam menanggapi dengan baik dan fokus pada perasaan teman, misalnya menghibur teman pada saat dia sedih dan memberikan saran sehingga dia tidak merasa sendirian. Terima kasih. Baiklah, setelah kalian menyalurkan pendapat-pendapat kalian mengenai bagaimana kalian bisa mengentaskan akal kalian gitu kan. Jadi di sini kalian semuanya sudah paham ya mengenai bagaimana sih kita bisa berperilaku baik agar bisa mendapatkan teman yang banyak. Sudah paham semua? Paham.
Oke, baik. Jadi kesimpulan untuk hari ini, bimbingan kali ini, agar kita bisa mendapatkan teman yang banyak itu yang paling penting kita harus bisa berkomunikasi yang baik, berperilaku jujur, tidak egois, yang paling penting bergaul dengan niat yang baik seperti itu. Terus kalian juga harus bisa lebih terbuka kepada teman-teman kalian. Untuk bimbingan kali ini, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik. Untuk bimbingan kali ini, hari ini kita selesaikan. Apabila ada kekurangan materi, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat